Merawat cahaya dalam diri part 3. Ritual untuk menjaga dan memperkuat koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat cahaya, keluarga spiritual tercinta. Semoga kalian semua senantiasa dalam limpahan rahmat, hidayah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian di sini, di ruang berbagi yang penuh harap dan inspirasi ini. The Garden Within, menjaga dan memperkuat hubungan dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Cahaya di dalam diri kita itu ibarat sebuah benih yang sangat berharga. Ia sudah ada di sana, anugerah terbesar dari Sang Khalik. Namun, benih yang tidak disiram dengan kasih sayang, tidak diberi sinar matahari yang cukup dari kebaikan, dan tidak dirawat dengan penuh perhatian, akan tetap tidur, merana, dan tidak pernah benar-benar tumbuh menjadi pohon yang rindang dan berbuah manis. Pertanyaannya yang mendalam adalah, bagaimana cara kita menyiram dan merawat hubungan kita dengan Nurullah, cahaya keilahian yang maha agung, sumber segala cahaya, dan Nur Muhammad, cahaya kenabian yang menjadi perantara petunjuk dan manifestasi akhlak mulia dalam diri kita. Ini bukan sekedar analogi, melainkan blueprint spiritual untuk kehidupan yang lebih bermakna dan terarah. It's about connection, not perfection. Hai lagi family, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenali tanda-tanda kehadiran dan kerja Nurullah dan Nur Muhammad di dalam hidup kita. Kita memahami bagaimana bisikan halus, intuisi, dan petunjuk itu sebenarnya adalah wujud kasih sayang dan bimbingan mereka. Sekarang, kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu dan paling krusial. Bagaimana cara aktif, konsisten, dan penuh kesadaran untuk menjaga dan memperkuat koneksi yang berharga ini. Dan ingatlah, ini bukan tentang menjadi manusia sempurna yang tanpa celah sekejap mata. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang perjalanan. Ini tentang niat tulus dan upaya berkelanjutan membangun koneksi yang konsisten, sedikit demi sedikit, hari demi hari, langkah demi langkah. Ibarat sebuah taman, ia tidak akan langsung indah dalam semalam, tetapi membutuhkan proses penanaman, penyiraman, pemupukan, dan perlindungan dari hama. Mari kita mulai proses berkebun spiritual kita. Part 1. Menjaga kebersihan hati, the foundation. Langkah pertama dan paling fundamental yang menjadi fondasi bagi semua upaya spiritual lainnya adalah membersihkan wadah tempat cahaya itu bersemayam, yaitu hati kita. Bayangkan sebuah lampu yang sangat terang, namun diletakkan di dalam wadah kaca yang berdebu dan kotor, atau bahkan tertutup lumpur tebal. Seberapapun terangnya lampu itu, cahayanya tidak akan bisa menembus keluar dengan maksimal. Begitu pula dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Cahaya mereka akan sulit masuk, bersemayam, dan bersinar terang di tempat yang kotor, gelap, dan penuh kekeruhan. Hati adalah laksana cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Jika cermin itu berkarat dan berdebu, pantulan itu akan buram atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Praktiknya, untuk menjaga kebersihan hati ini meliputi muhasabah diri yang jujur. Luangkan waktu hanya 5 hingga 10 menit saja sebelum tidur di setiap malam. Ini adalah saat emas untuk memeriksa diri di pengadilan batin Anda. Tanyakan pada diri sendiri dengan kejujuran yang mendalam. Apa niat baikku hari ini yang mungkin gagal kuwujudkan atau malah terdistorsi oleh ego dan nafsu? Kata-kata apa yang mungkin telah melukai perasaan orang lain, baik disengaja maupun tidak? Tindakan apa yang kulakukan hari ini yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang aku yakini? Tidak perlu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan hingga tenggelam dalam penyesalan yang melumpuhkan. Cukup akui, sadari, dan yang paling penting, rencanakan perbaikan konkret untuk besok. Muhasabah ini adalah bentuk introspeksi yang membersihkan kerak-kerak dosa kecil dan kelalaian, membuka jalan bagi cahaya Nurullah untuk menerangi sudut-sudut gelap hati kita,
dan petunjuk Nur Muhammad untuk menjadi kompas moral kita. 2. Memohon maaf dan memaafkan dengan tulus. Beban dendam, kemarahan yang terpendam, dan rasa bersalah yang menggerogoti adalah dinding tebal yang memblokir arus cahaya spiritual. Mereka menciptakan energi negatif yang menghalangi kelembutan dan kedamaian masuk ke dalam jiwa. Melepaskannya adalah bentuk penyucian hati yang paling powerful, membebaskan energi kita dari ikatan masa lalu. Proses ini berlaku dua arah. Beranilah untuk memohon maaf kepada mereka yang telah kita sakiti, menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk memperbaiki. Dan yang tak kalah penting, belajar untuk memaafkan orang lain, bahkan jika mereka tidak meminta maaf. Ingatlah, memaafkan orang lain itu sebenarnya adalah hadiah terbesar untuk diri kita sendiri. Itu membebaskan kita dari rantai kepahitan dan memungkinkan kita menerima ampunan dan rahmat ilahi, membuka ruang bagi Nurullah untuk mengisi kekosongan dengan kedamaian dan Nur Muhammad untuk menginspirasi empati. 3. Jaga apa yang masuk atau filter konsumsi hati. Seperti tubuh kita yang membutuhkan makanan bersih, hati kita juga memerlukan asupan yang bersih dan sehat. Filter dengan ketat apa yang kita lihat, dengar, dan baca. Konten yang penuh kebencian, gosip yang merusak, berita yang memicu kemarahan dan ketakutan berlebihan, tontonan yang merendahkan kemanusiaan, semua ini akan mengotori hati kita, mengeraskan jiwa, dan meredupkan cahaya batin. Alih-alih mendapatkan petunjuk Nur Muhammad yang lembut, kita malah dipenuhi bisikan-bisikan negatif. Pilihlah untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan keindahan, inspirasi, kebenaran, dan hal-hal yang membangun. Sadarilah bahwa setiap informasi yang masuk adalah benih yang akan tumbuh di taman hati Anda. Pilihlah benih yang baik agar menghasilkan bunga-bunga kebaikan. Part 2. Menyuplai energi, the fuel. Setelah wadahnya bersih, setelah kita menciptakan lingkungan yang kondusif, sekarang saatnya kita mengisi wadah itu dengan makanan yang tepat. Bahan bakar yang esensial untuk memperkuat cahaya Nurullah dan Nur Muhammad agar terus bersinar terang dalam diri kita. Ini adalah proses pengisian ulang energi spiritual yang berkelanjutan. Praktiknya untuk menyuplai energi cahaya meliputi 1. Asupan spiritual atau zikir dan doa yang konsisten. Ini adalah charging langsung bagi jiwa kita, koneksi langsung ke sumber energi utama. Zikir adalah mengingat Allah, mengulang-ulang namanya yang indah, memuji kebesarannya. Ini adalah cara kita menyelaraskan frekuensi hati dengan frekuensi Nurullah, merasakan kehadiran ilahi yang maha dekat. Doa di sisi lain adalah percakapan tulus, sebuah pengaduan, permohonan, dan ungkapan syukur kepada Allah. Tidak perlu berlama-lama hingga berjam-jam jika belum terbiasa, tetapi yang terpenting adalah konsisten. Bahkan 5-10 menit di pagi hari untuk berterima kasih atas hari yang baru dan meminta bimbingan, atau di malam hari untuk memohon ampunan sudah sangat berarti dan memiliki dampak yang luar biasa. Ini adalah nutrisi paling ampuh yang menjaga cahaya tetap menyala, membuka saluran komunikasi dengan Nurullah dan menjadikan kita lebih peka terhadap bimbingan Nur Muhammad. 2. Asupan intelektual, ilmu yang bermanfaat yang mencerahkan. Hati yang bersih dan raga yang berzikir membutuhkan pikiran yang tercerahkan. Bacalah, dengarkan atau tontonlah hal-hal yang menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang membuka wawasan, dan yang secara konsisten mengingatkan kita pada kebaikan, kebenaran, dan keagungan Sang Pencipta. Ini bisa berupa tafsir Al-Quran, hadis Nabi, kisah-kisah teladan para sufi dan orang soleh, buku-buku pengembangan diri yang bernafaskan spiritualitas, atau ceramah-ceramah yang mencerahkan. Ilmu adalah bahan bakar yang menjaga akal tetap tajam dan tercerahkan, sekaligus menjadi media bagi Nur Muhammad untuk memberikan ide-ide brilian, petunjuk solusi, dan hikmah dalam menghadapi tantangan hidup. Semakin kita mengisi akal dengan ilmu yang benar, semakin jernih pula pandangan kita terhadap dunia dan semakin mudah Nur Muhammad membimbing kita. 3. Asupan alam atau silaturahmi dan menghayati alam. Manusia adalah makhluk sosial dan juga bagian dari alam semesta. Bergaullah dengan orang-orang baik
yang memiliki hati bersih, pandangan positif, dan selalu mengingatkan kita pada kebaikan, kebenaran, dan keagungan Sang Pencipta adalah seperti menyiram benih dengan air yang jernih. Mereka adalah lentera-lentera kecil yang memantulkan cahaya Nur Muhammad, menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Lingkungan positif akan menular, energi positif akan saling menguatkan, dan percakapan yang membangun akan memperkaya jiwa. Sesekali luangkan waktu untuk keluar dari hiruk-pikuk kehidupan kota dan menghabiskan waktu di alam terbuka. Perhatikanlah keindahan gunung, luasnya samudra, hijaunya hutan atau bintang-bintang di langit malam. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengingat kebesaran, keindahan, dan kesempurnaan Nurullah yang termanifestasi dalam setiap ciptaannya. Menghayati alam adalah seperti bermunajat tanpa kata, yang membersihkan pikiran, menenangkan hati, dan membuat kita merasa lebih dekat dengan Pencipta, membuka ruang bagi bisikan dan inspirasi ilahi. Part 3. Mendengarkan dan bertindak. The Cycle of Response. Hubungan sejati adalah siklus dua arah, sebuah tarian antara memberi dan menerima. Kita telah membersihkan wadah dan menyuplai energinya. Sekarang, giliran kita untuk melatih indera spiritual kita agar mampu mendengarkan bisikan balasan dari Nurullah dan Nur Muhammad. Dan yang paling penting, melakukan tindakan nyata berdasarkan bisikan itu. Inilah puncak dari hubungan yang aktif dan dinamis. Cahaya itu tidak hanya hadir, ia juga berbicara melalui intuisi, ilham, dan hati nurani. Bisikan ini seringkali sangat halus, tidak selalu berupa suara keras. Ia bisa berupa dorongan hati yang kuat, ide yang tiba-tiba muncul di benak, perasaan damai yang menyertai suatu keputusan, atau bahkan sinkronisitas yang tak terduga. Ini adalah Nur Muhammad yang aktif membimbing kita dalam setiap langkah, setiap keputusan. Praktiknya untuk mendengarkan dan bertindak meliputi ketika dapat bisikan untuk menelpon seseorang yang mungkin sudah lama tidak kamu hubungi, atau seseorang yang tiba-tiba terlintas di pikiranmu, teleponlah. Mungkin mereka sedang membutuhkan dukungan, atau ada pesan penting yang harus kamu sampaikan. Atau justru kamu yang akan mendapatkan pelajaran berharga dari percakapan itu. Jangan tunda, jangan biarkan keraguan menguasai. Ketika dapat ide untuk menulis sesuatu, mungkin sebuah puisi, sebuah gagasan yang muncul untuk sebuah proyek, atau hanya catatan harian tentang perasaanmu, ambil pena atau buka laptopmu dan tulislah. Ide-ide ini seringkali adalah saluran bagi kreativitas yang diilhami Nur Muhammad. Ketika hati mendorong untuk bersedekah, bahkan jika jumlahnya kecil dan kondisi keuanganmu sedang pas-pasan, bersedekahlah. Bisikan ini adalah ujian keikhlasan dan kemurahan hati, membuka pintu rezeki dan keberkahan yang tak terduga. Ketika muncul dorongan untuk membantu seseorang, meskipun itu berarti sedikit merepotkan dirimu sendiri, bantulah. Itu adalah panggilan untuk menjadi perpanjangan tangan rahmat Nurullah di bumi. Ketika perasaanmu menuntunmu untuk mempelajari hal baru, mengambil kursus atau membaca buku tentang topik yang tidak biasa, ikutilah. Mungkin itu adalah jalan menuju pengetahuan baru atau keterampilan yang akan kamu butuhkan di masa depan. Dengan bertindak nyata dan konsisten berdasarkan bisikan-bisikan halus ini, kita menunjukkan bahwa kita serius dengan hubungan ini. Kita membuktikan bahwa kita bukan hanya percaya pada keberadaan Nurullah dan Nur Muhammad, tetapi juga aktif bekerja sama dengan petunjuk mereka. Dan ini, pada gilirannya, akan memperkuat koneksi itu lebih lagi. Setiap tindakan adalah afirmasi, dan setiap afirmasi membuka saluran yang lebih besar untuk cahaya dan bimbingan yang akan datang. Closing, it's a journey. Sahabat-sahabatku sekalian, memperkuat hubungan dengan cahaya dalam diri kita, dengan Nurullah sebagai sumber dan Nur Muhammad sebagai manifestasinya, adalah benar-benar sebuah perjalanan spiritual seumur hidup. Tidak ada instant result di sini. Tidak ada tombol on-off yang bisa langsung membuat kita tercerahkan seutuhnya. Ini adalah proses evolusi yang membutuhkan kesabaran, keistiqomahan, dan keikhlasan. Namun setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap kali kita memilih untuk membersihkan hati kita,
Setiap kali kita mengisi jiwa dengan asupan spiritual dan intelektual yang benar, dan setiap kali kita mendengarkan serta bertindak berdasarkan bisikan petunjuk yang datang, cahaya itu akan bersinar sedikit lebih terang. Ia akan membimbing kita secara perlahan namun pasti menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih bermakna, lebih positif, dan penuh dengan petunjuk ilahi. Ingatlah, bahkan perjalanan 1000 mil pun dimulai dengan satu langkah kecil. Call to action. Untuk kalian semua, aku punya sebuah tantangan kecil yang penuh makna untuk minggu ini. Pilih satu saja dari praktik-praktik yang kita bahas tadi. Coba lakukan praktik itu secara konsisten selama minimal 5 menit setiap hari. Misalnya, hanya 5 menit muhasabah sebelum tidur, atau 5 menit zikir setelah sholat, atau sekadar 5 menit menfilter apa yang kamu konsumsi digital. Tulis progres kalian, perasaan kalian, dan perubahan apapun yang kalian rasakan di jurnal pribadi kalian. Aku ingin banget mendengar cerita dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Apa praktik yang kalian pilih? Bagaimana rasanya? Apa yang kalian pelajari dari pengalaman itu? Mari kita saling menginspirasi dan mendukung dalam perjalanan spiritual ini. Semua cara menjaga hubungan tadi akan percuma jika kita tidak melatih kepekaan kita untuk benar-benar dapat mendengar bisikan halus Nurullah dan Nur Muhammad. Jadi, di video selanjutnya, kita akan bahas khusus tentang cara melatih kepekaan untuk mendengar bisikan halus Nurullah dan Nur Muhammad. Pastikan kalian sudah subscribe ke channel Steffi Natura dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Remember, the relationship with your inner light is the most important one you'll ever nurture. It is the key to unlocking the peace, wisdom, and purpose that Allah intended for you. Let's grow together, membangun jembatan cahaya menuju kebenaran sejati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kita, membersihkan hati kita, menerangi jalan kita dengan nur-Nya, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa terhubung dengannya. Amin ya Robbal Alamin. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.